Mengapa komunitas internasional tidak mendukung kemerdekaan Aceh? Aceh adalah wilayah dengan sejarah panjang perjuangan dan dinamika politik yang kompleks. Sejak era kolonial hingga konflik modern, aspirasi kemerdekaan Aceh telah menjadi bagian dari narasi politik di Indonesia. Namun, hingga kini, komunitas internasional tidak memberikan dukungan signifikan bagi upaya Aceh untuk menjadi negara merdeka. Mengapa hal ini terjadi? Apakah ada faktor geopolitik, ekonomi, atau diplomasi yang menghambatnya? Mari kita telusuri lebih dalam. Aceh memiliki sejarah yang kaya sebagai kerajaan maritim yang kuat di masa lalu. Pada era kolonial, Aceh berjuang keras melawan Belanda dalam Perang Aceh yang berlangsung selama puluhan tahun. Setelah kemerdekaan Indonesia, Aceh tetap bergolak, terutama setelah ditempatkan sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara sebelum akhirnya mendapatkan status sebagai daerah istimewa. Gerakan Aceh Merdeka, GAM, muncul pada tahun 1976 dengan tujuan memisahkan diri dari Indonesia. Konflik bersenjata berkepanjangan terjadi antara GAM dan pemerintah Indonesia, yang berakhir dengan perjanjian damai di Helsinki tahun 2005. Meskipun ada perjanjian ini, sebagian kelompok di Aceh masih menyimpan aspirasi kemerdekaan. Mengapa komunitas internasional tidak mendukung kemerdekaan Aceh? 1. Kepentingan geopolitik global. Aceh terletak di lokasi strategis di perairan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan negara-negara Eropa memiliki kepentingan besar dalam stabilitas kawasan ini. Jika Aceh merdeka, bisa terjadi ketidakstabilan yang memengaruhi perdagangan global. Negara-negara besar lebih memilih mendukung kesatuan Indonesia demi menjaga stabilitas kawasan daripada menghadapi risiko gejolak politik akibat pemisahan Aceh. 2. Tidak diakui sebagai kasus kolonialisme. Salah satu alasan utama sebuah wilayah bisa mendapatkan dukungan internasional untuk merdeka adalah jika mereka dianggap sebagai wilayah yang masih berada dalam kolonialisme, seperti Timor Leste yang dipisahkan dari Indonesia setelah referendum di bawah pengawasan PBB. Namun, Aceh tidak masuk dalam kategori ini karena merupakan bagian dari negara Indonesia yang merdeka sejak 1945. Oleh karena itu, komunitas internasional tidak melihat Aceh sebagai wilayah yang perlu mendapatkan hak kemerdekaan berdasarkan hukum internasional. 3. Dampak Perjanjian Helsinki 2005. Perjanjian Helsinki antara GAM dan pemerintah Indonesia pada 2005 menjadi dasar bagi Aceh untuk mendapatkan status otonomi khusus. Dalam perjanjian ini, Aceh sepakat untuk tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dengan jaminan hak-hak khusus seperti penerapan hukum syariah dan pengelolaan sumber daya alam secara lebih mandiri. Komunitas internasional melihat perjanjian ini sebagai solusi damai yang mengakhiri konflik, sehingga tidak ada alasan untuk mendukung pemisahan Aceh dari Indonesia. 4. Minimnya dukungan dari negara Muslim. Aceh sering disebut sebagai Serambi Mekah karena identitas Islamnya yang kuat. Namun, negara-negara Muslim seperti Arab Saudi, Turki, dan Pakistan tidak memberikan dukungan bagi kemerdekaan Aceh. Sebagian besar negara-negara Muslim justru mendukung integrasi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Mereka melihat Aceh sebagai bagian dari Indonesia yang memiliki kebebasan menjalankan syariat Islam tanpa perlu menjadi negara sendiri. 5. Takut memicu separatisme di wilayah lain. Jika komunitas internasional mendukung kemerdekaan Aceh, ini bisa menjadi presiden bagi gerakan separatis lain di Indonesia, seperti Papua atau Maluku, maupun di negara lain yang memiliki masalah serupa. Banyak negara yang juga menghadapi gerakan separatis, seperti Spanyol dengan Catalunya, China dengan Taiwan, atau Rusia dengan Czechnya. Oleh karena itu, negara-negara ini tidak ingin menciptakan standar yang bisa memperkuat separatisme di wilayah mereka sendiri. 6. Dukungan ekonomi yang kuat untuk Indonesia. Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan berbagai negara besar. Negara-negara seperti Amerika Serikat, China, Uni Eropa, dan Jepang memiliki kepentingan dalam kestabilan Indonesia demi menjaga kelangsungan investasi mereka. Mendukung kemerdekaan Aceh berarti berisiko mengganggu hubungan ekonomi mereka dengan Indonesia, yang bisa berdampak pada kestabilan ekonomi kawasan.
Dari berbagai faktor di atas, terlihat jelas bahwa komunitas internasional tidak melihat kemerdekaan Aceh sebagai sesuatu yang perlu didukung. Stabilitas kawasan, perjanjian damai Helsinki, kepentingan geopolitik, dan ekonomi menjadi alasan utama mengapa negara-negara besar memilih untuk tidak campur tangan dalam isu ini. Selama Aceh masih memiliki otonomi khusus yang diakui secara internasional, kemungkinan besar komunitas internasional akan terus mendukung Aceh tetap menjadi bagian dari Indonesia. Namun, pertanyaannya adalah, apakah masyarakat Aceh merasa puas dengan status otonomi ini? Ataukah ada kemungkinan gerakan kemerdekaan bangkit kembali di masa depan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.